mau mewakili maju boleh. Ya Ibu, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 3 kaitan gambar dengan zakat fitrah. Di gambar itu terlihat kalender Hijriah. Jadi korelasinya itu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yaitu pada bulan Ramadan, Bu, mulai dari awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Demikian Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Jawabannya juga ya sempurna. Ini berkaitan dengan waktu pembayaran zakat fitrah, yaitu boleh di awal Ramadan, mulai masuk awal Ramadan hingga di akhir Ramadan. Ya, jawabannya sempurna untuk kelompok 3. Maka silakan plus buat kelompok 3, dapat 100. Ya, terima kasih. Kita masuk pembahasan ya, anak-anak. Zakat fitrah itu adalah ibadah zakat itu adalah termasuk rukun Islam, ya, yang wajib dikerjakan oleh semua yang mengaku beragama Islam. Karena rukun Islam itu adalah dasarnya bagi orang Islam, ya. Ada 5 dasar. Salah satunya adalah zakat. Nah, kenapa kok kita belajar tentang zakat ini, ya? Karena itu wajib kita laksanakan, maka kita harus tahu, ya, tata cara atau ketentuannya melaksanakan zakat itu seperti apa, ya, supaya kita dalam berbuat itu tidak sia-sia, dalam beramal sholat itu tidak sia-sia karena kita tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ketentuannya, asal kita bayar zakat, maka akan menjadikan tidak sah perbuatan itu, ya. Contohnya seperti yang tadi kelompok 1 sudah disebutkan, ya. Hasil diskusi dari kelompok 1 tadi, ya, zakat itu dibayarkan untuk 1 soh atau 2,5 kilogram atau 3,1 liter beras, ya, atau bahan makanan pokok. Nah, kalau misalkan kita bayar zakat kurang dari 2,5 kilogram, misalkan 2 kilo, otomatis, ya, amal yang kita lakukan itu tidak sah, ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar, apalagi zakat ini adalah dasarnya agama Islam, ya. Kita sebagai orang Islam itu diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu bekerja keras, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah itu seorang pekerja keras, ya, terus mengembala kambing, dulu juga pernah dagang, ya kan, bahkan bercocok tanam. Nah, kita diwajibkan untuk dianjurkan untuk bekerja, mencari nafkah, tapi tidak boleh terlena, ya kan, terlena dengan harta benda yang sudah kita miliki, karena itu adalah dari Allah. Nah, untuk itu kita dianjurkan supaya tidak kita terlalu cinta kepada harta kita, maka diperintahkanlah untuk membayar zakat, sedekah, ya. Nah, itu. Nah, kaitannya perintah membayar zakat itu ada pada Quran surah At-Taubah ayat 103. Ada yang bisa bantu membaca ayatnya? Mungkin Ismadi bisa bacakan ayatnya, ayat At-Taubah ayat 103. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Bu, Bapak kacamata dulu karena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Coba siapa ya? Nur Hikmah bisa bacakan artinya? Baik, Bu. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka.
Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Ya, baik. Itulah ya nak dasar hukumnya atau dalil ya tentang diperintahkan untuk membayar zakat ya. Yaitu ada pada surah At-Taubah ayat 3 ya kan. Ambillah zakat, malah justru apa? Kita bukan membayarnya datang ke amil, tapi bahkan amil itu ya yang mengambil ke rumah-rumah ya. Tapi kalau untuk memudahkan lagi nggak apa-apa sih ya kan. Yang maksudnya yang kita akan membayar datang ke tempat sekarang banyak ya tempat-tempat pembayaran zakat ya. Nah, lanjut materi yang berikutnya. Nah, apa tadi yang dinamakan zakat fitrah? Nah, menurut bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian, ya. Nah, untuk kesucian apa? Menyucikan jiwa, ya. Setelah kita berpuasa dalam 1 bulan, ya, bulan Ramadan, ya kan? Nah, kita beribadah. Nah, setelah itu barulah kita mensucikan, benar-benar menyempurnakan ibadah puasa itu dengan menyucikan jiwa kita dengan cara membayar zakat fitrah. Nah, menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam di bulan Ramadan. Jadi hanya ada pada bulan Ramadan. Tadi ya, benar ya? Di kelompok 3 tadi kan disampaikan ya. Nah, pembayarannya adalah pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, baik dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, nah itu. Ini tanggungan tidak hanya secara pribadi ya. Ini untuk zakat fitrah ini tanggungan kepada kepala rumah tangga. Nah, jadi tidak hanya sekedar pribadi. Jika pribadi kita sudah bekerja, itu bisa membayar dari hasil kita sendiri, kerja kita sendiri. Namun kalau belum mampu seperti anak-anak laki-laki atau mungkin asisten rumah tangga bisa dibayarkan oleh siapa? Oleh kepala rumah tangga itu ya. Jadi tanggungan kepala keluarga. Selanjutnya, zakat fitrah merupakan apa? Bahan yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan dan tahan lama. Nah, kalau di Indonesia apa nak bahan pokoknya? Ada apa saja? Beras. Beras, Bu. Jagung. Boleh nggak ke jagung? Boleh ya? Gandum. Gandum. Ya. Ubi. Apa? Singkong bisa nggak, Bu? Singkong, ya boleh singkong, kan mengenyangkan, ya tahan lama. Kalau kita makan singkong dulu, zaman bapak ibu kita makanannya kan dari singkong ya. Ya Bu. Oh iya, Kalau pakai singkong boleh nggak, Bu? Dulu cari singkong aja ceritanya 2 hari 2 malam baru dapat singkong zaman Belanda. Nah, itu kan masih ada cerita-cerita kan. Nah, kalau mungkin usia kalian ini sudah tidak nemu ya. Kalau ibu masih nemu lah dikit-dikit ujung-ujungnya masih sempatlah makan tiwul ya kan. Karena orang yang maksudnya masih kekurangan itu alternatifnya adalah makan singkong. Nah, ternyata singkong itu juga termasuk bahan pokok ya. Bisa untuk membayar zakat. Nah, jadi ada padi, ada beras tadi, ada gandum, ada jagung, ada singkong. Nah, itu yang sifatnya mengenyangkan. Terus selanjutnya banyaknya zakat fitrah. Seberapa ini yang dikeluarkan setiap atau per jiwanya adalah 1 soh atau 1,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram untuk 1 jiwanya. Ya, paham? Paham. Bu. Ya, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang syarat-syarat muzaki. Muzaki itu apa sih? Ada yang sudah tahu muzaki itu apa? Muzaki Yang berzakat. Nama Orang yang teman berzakat. nama kelas lain. Oh iya. Baik, iya Alfandi, betul ya. Orang yang membayar zakat itu dinamakan muzaki ya. Nah, apa sih syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib membayar zakat itu? Yang pertama adalah apa? Harus beragama
Islam. Berarti kalau yang agamanya non-muslim bukan Islam, wajib nggak kira-kira? Ada masuk syarat nggak? Tidak. Tidak. Nah, yang kedua syaratnya adalah mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Termasuk bayi yang dilahirkan sebelum matahari terbit pada hari terakhir bulan Ramadan. Artinya gini ya, misalkan ada ibu-ibu yang melahirkan nih ya. Nah, ini kan sudah mendekati menjelang maghrib nih. Nah, kurang misalkan 10 menit sebelum azan maghrib lahir bayi itu. Nah, kira-kira itu sudah diwajibkan bayar zakat belum? Ya nak ya, kira-kira sudah diwajibkan belum? Masih wajib, Bu. Wajib. Belum, masih wajib, Bu. Belum azan. Kayaknya sudah. Ya. Betul ya. Kalian sudah pintar. Berarti ya, bayi yang dilahirkan sebelum azan maghrib, maka itu dinamakan masih lahir di bulan Ramadan, maka wajib orang tuanya membayarkan zakat fitrah ya. Nah, kalau lahirnya sudah azan bagaimana? Tidak wajib, Bu. Tidak wajib, Bu. Ya, pinter Afandi, hebat ya. Benar ya, kalau sudah azan maka tidak diwajibkan untuk membayar karena tidak ketemu bulan Masa. Ramadan atau bulan puasa ya. Lanjut, mampu membayar zakat artinya apa? Masih ada mempunyai simpanan makanan atau makanan harta lebih lah ya untuk kebutuhan diri dan keluarganya itu. Nah, tuh. Artinya mampu itu bukan yang mampu bertumpuk-tumpuk hartanya, bukan ya. Sekedar mampu punya makanan kebutuhan untuk sampai nanti Lebaran itu cukup untuk satu keluarga, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Selanjutnya, rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Nah, niat itu cukup di dalam hati. Ada sih sebenarnya lafaznya ya. Nawaitu an uhrija zakatal fitri fardholillahi ta'ala, cuma nggak perlu diulafazkan juga nggak masalah ya. Namanya niat itu cukup di dalam hati juga sudah sah ya. Nah, yang pertama rukunnya. Jadi rukun itu sesuatu yang harus dilengkapi, tidak boleh tidak ada ya, harus. Kalau tidak salah satunya rukun itu kurang, maka menyebabkan hal tersebut tidak sah perbuatan itu ya. Lanjut, yang kedua muzaki. Nah, tadi muzaki adalah orang yang membayar zakat. Yang ketiga mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Yang keempat adalah adanya harta untuk membayar zakat. Itu tadi rukun zakat fitrah ada 4 macam. Kayaknya kalau Agus tiap tahun nerima zakat, Bu. Mustahik dia, Bu. Oh, mustahik. Kenapa? Ya, dia kelompok Gakin, Bu. Oh, kelompok Gakin. Iya, ya, Gus. Ya. Ya. Ya, betul. Kalau Gakin memang itu termasuk adalah penerima zakat nanti ya, yang termasuk mustahik ya, penerima zakat nanti. Masalah siapa saja sih yang akan menerima zakat ini ya, nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga ya. Besok untuk pertemuan kedua kita bahas tentang materi zakat mal ya. Sekarang kan zakat fitrah khusus ya. Untuk minggu depan zakat mal, minggu depannya siapa saja yang menjadi mustahik atau siapa saja yang menerima zakat itu dan hikmahnya. Nah, kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini adalah zakat fitrah adalah zakat kesucian yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang Islam pada bulan Ramadan dengan menggunakan bahan makanan pokok yang bersifat mengenyangkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ada yang masih belum paham sampai di sini? Ada, Bu. Alhamdulillah, Bu, paham. Saya belum paham, Bu. Yang mana yang belum Tanya, paham? Bu. Iya, yang mana pintar? Yo, yang mana yang mau ditanyakan? Agus duluan, Bu. Oh iya, Agus. Heksa, Bu. Mau tanya apa, Agus? Ini, Bu, tadi kan pembahasannya zakat fitrah itu bentuknya makanan pokok, Bu. Kebetulan pada hari itu Apandi ngantarkan saya uang tunai, Bu.
Berarti Pandi ini makanan pokoknya uang tunai ya, Bu? Gimana itu, Bu? Nah, jadi untuk uang ya, sebenarnya kalau di dalam pembahasan mazhab-mazhab ya, itu ada yang membolehkan diganti dengan uang sejumlah harga makanan pokok ya. Namun lebih afdolnya adalah dengan bahan makanan ya. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul tidak pernah membayar dengan dirham ya, tidak pernah membayar dengan koin, jadi dengan bahan makanan. Maka itu yang dicontohkan oleh Rasul, kita ikuti. Namun ada mungkin mazhab yang membolehkan tapi dengan cara sejumlah uang yang ditentukan yang sesuai, yang seharga dengan bahan pokok tersebut dibolehkan. Namun itu kembali lagi ke hati kita masing-masing ya nak ya, kembali ke mantapan hati kita ya kan, mana yang mau dipilih. Terserah kalian, karena itu adalah satu pilihan ya, keyakinan kita, itu yang kita jalankan. Mas, cukup? Agus? Iya, Bu, cukup. Makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, kalau ada yang masih mengganjal silahkan. Bu mau tanya, Bu. Oh iya, siapa ini Heksa kah? Iya, Bu. Oh ya. Bu, gimana kalau ketika seseorang itu lupa dengan bayar zakatnya, Bu? Ini terlupa ya, Bu? Mana, Bu? Oh, terlupa tidak membayar zakat. Lupa atau lalai ya, masalahnya lupa, itu kan, masalahnya itu kan waktunya waktunya itu kan panjang ya, dari awal bulan Ramadan hingga akhir, artinya berarti lalai itu ya, tidak terlupa ya, panjang sekali. Terus apalagi kalau habis sholat tarawih itu pasti diingat-ingatkan kan ya sama panitianya, Bapak Ibu, ada pengumuman ya. Bapak Ibu silakan membayar zakat dari panitia. Nah, bagaimana jika memang benar-benar lupa ya, tapi namanya orang itu kan tempatnya salah dan lupa ya. Nah, kalau dia disengaja sih amal puasa Ramadan itu masih tergantung ya, menggantung dan diterima. Bahkan kalau kita membayar zakat melebihi batas waktunya, itu namanya sedekah, bukan zakat lagi ya. Nah, maka amalannya masih menggantung, belum diterima, belum disempurnakan dengan zakat fitrah. Nah, tuh. Maka hati-hati sekali ya, jangan sampai lupa, itu kan kewajiban ya, tidak boleh nanti berdosa kalau gitu ya. Saya Mikrofon Apandi mengganggu, Bu. Mohon dimatikan dulu. Yang mana, Reksa? Jadi hati-hati, jangan sampai lupa ya. Iya, Bu, makasih. Pusing saya, Bu. Kenapa Ika pusing? Belum evaluasi loh kok sudah pusing ya. Yang bikin suka lupa, Bu. Kenapa Alam? Pusing tadi itu bikin suka lupa jadinya. Udah, kalau cukup udah, Bu, kita mau masuk. nanya, Bu, nanya. Tanya apa? Bisa nanya. Ya, kalau orang sudah bayar zakat fitrah, tapi di tengah Ramadan tidak sampai akhir meninggal dunia, itu bagaimana hukum fitrahnya, Bu? Itu kan namanya menemui bulan Ramadan ya. Namanya sudah menemui bulan Ramadan, itu wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan. Ya, karena sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Tuh. Oh iya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada, Bu. Oh iya, siapa ya? Husna, Bu. Husna. Oh iya, Husna, suaranya hampir mirip sama Rasul. Ya, Husna, mau tanya apa?
Ini kalau seandainya nih kita orang tua yang membayarkan zakat kepada anak yang sudah bekerja, masih wajib atau tidak Bu kita membayarkannya? Padahal anak itu sudah kerja. Iya, boleh-boleh saja ya, karena anak itu bagaimanapun tetap tanggungan orang tua kan. Jadi boleh aja misalkan dibayarkan, boleh aja sih. Tapi kalau seandainya orang tuanya membayar, kemudian anaknya itu juga membayar, kedua-duanya akhirnya membayar, Bu. Oh, enggak apa-apa, itu kan satunya nanti terhitung apa? Sedekah, ya kan? Kalau sudah dibayarkan. Nah, jadi enggak masalah. Kalau mau lebih-lebih dalam bersedekah itu enggak masalah, ya kan? Yang enggak boleh itu kurang, ya? Iya. Yang enggak boleh itu jika kurang. Nah, itu yang enggak boleh bermasalah. Tapi kalau lebih enggak masalah. Kadang memang sih ya, kita ada anak yang merantau ya, ternyata orang tua itu tetap karena merasa itu masih anaknya, tanggungannya dan belum berkeluarga ya. Nah, maka dibayarkanlah oleh orang tuanya tersebut. Oh, ternyata di perantauan anaknya itu membayar juga gitu ya. Enggak masalah ya. Oh iya. Yang salah itu jika tidak membayar zakat. Bu, izin menyampaikan, Bu. Oh iya, boleh, silakan. Guru setelah Ibu sudah standby, Bu, saya lihat di depan pintu, Bu, tuh. Oh iya. Oh iya, baik. Kalau gitu kita evaluasi dulu ya. Nah, waktunya terlalu lewat sudah, Bu. Oh, enggak. Sudah 10 menit lewat. Oh, baik. Baik, evaluasinya ini ya, jelaskan pengenaan zakat fitrah secara bahasa. Apa namanya? Ibu tunjuk aja, alam sah. Secara bahasa iya, anunya mute. Suci. Iya, suci, kesucian ya, zakat kesucian dah. Dalil, sebutkan dalil tentang perintah zakat. Ya, siapa Ika? Ada pada surah apa? Nah, tadi enggak nyimak, ini ketahuan ya. Saya enggak enak badan, Bu. Oh, enggak enak badan. Sudah. Husna. Sudah, Bu. Iya. Taubah ayat berapa? Dalilnya? Lupa, Bu. 103, Bu. Oh, 103 ya. Ya, 103. Baik. Itu apa namanya ini evaluasinya ya, belajar lagi ya nak ya, yang rajin, kalau ada guru apa namanya menjelaskan diperhatikan ya. Untuk lebih anunya nanti Ibu kirim di Google Form ya. Untuk tugasnya kalian membuat proyek berkelompok seperti kelompok agama biasa. Kalian mencari cerita tentang kisah dan apa namanya di internet kah atau dimanapun tentang kisah seorang yang membayar zakat, sedekah, apa namanya, dan diambil nilai-nilai ya dari cerita itu, apa yang bisa dipetik dari nilai-nilai cerita itu. Nanti berkelompok dikumpulkan minggu depan. Kalau untuk evaluasi lebihnya di Google Form ya, yang bukan lisan, yang tertulis di Google Form nanti dikirim jam 10 malam, Ibu tunggu terakhir ya. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang zakat fitrah. Untuk pembahasan minggu depan adalah zakat emas. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Sophia ya, yang telah menjadi ibu guru profesional. Betul-betul sudah profesional semuanya ya. Masih kurang satu, kita lanjut aja ya. Itu Ibu Bapak Suprayoko. Ya, Bu. Mana Bapak Suprayokonya? Ya, Bu. Halo. Pak, biar cepat nanti
enggak selama. Iya, Ibu. Ya, satu dipakai aja Pak Prayogo 30 menit ke depan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Anak-anak masih semangat? Semangat. Nanti kalau Semangat kayak mau pulang. Ya, ini karena jam-jam terakhir ya. Ya, bikin kita biar semangat. Bapak bilang kelas F masih semangat, jawabannya semangat, bisa gitu ya. Oke. Oke. Untuk mikrofonnya dinyalakan semua dan berdiri. Untuk berdiri untuk biar refleksi dulu. Ya. Oke, sudah. Ya. Dah. Ya. Siap. Kelas F masih semangat? Semangat. Semangat. Bisa. Terima kasih. Ya, ini kelas-kelas jam-jam terakhir ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Abdul Rahman. Mana Abdul Rahman? Ya, hadir Pak. Ya, silakan Abdul Rahman. Baik, sama-sama teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita lanjut materi kita. Bapak share dulu ya. Oke, kelihatan anak-anak? Ya, kelihatan. Kelihatan. Kita akan belajar tentang pendidikan Islam dan budi pekerti kelas 7, materi jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Ini tujuan pembelajaran, menyebutkan pengertian jujur, menjelaskan makna jujur, menunjukkan dalil dan hadis tentang perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait, menyebutkan contoh perilaku pencerminan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan hikmah manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita lanjut. Yang bab udah perilaku jujur, aman dan istiqomah. Karena ini saat pertemuan kita fokus ke perilaku jujur, ya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan perilaku jujur. Dengar perilaku jujur. Nah, apa itu perilaku jujur, anak-anak? Ada yang tahu? Berkata benar, Pak. Berkata benar, Pak. Benar, betul. Ada yang lagi yang menambahi? Tidak suka Tidak suka berbohong, betul. Tidak botek. Berkata sesuai kenyataan. Nah, bahasa apa itu tidak botek? Ya, betul anak-anakku semua. Kita lihat makna jujur. Ya, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Sini diartikan jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan dan perbuatan seseorang yang dimiliki perilaku jujur hanya akan mengucap kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebih-lebihkan. Itu paham anak-anak? Ya, jujur, jujur. Kalau sudah paham, kita lanjut. Saya kira kita Pak. Belum. Dalil perilaku jujur. Ini mohon dibaca Pak si Abdurrahman yang suaranya bagus sekali ini ya. Ya tidak ngantuk. Silakan Abdurrahman. Baik Pak, terima kasih. Borongan kayaknya nih Pak. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Masya Allah suaranya ya. Semangat. Bisa. Ya. Allahu Akbar. Nah, ada yang bisa membaca artinya? Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Ada yang tahu tentang surah Al-Baqarah ini maknanya, anak-anak? Ada yang tahu? Silakan. Artinya Al-Baqarah Makna dari surah Al-Baqarah ini tentang kejujuran ada yang tahu? Maknanya Pak, kita tidak boleh mencampur adukan Pak yang baik dan benar. Contoh Pak, air putih dengan minyak tidak boleh campur-campur Pak. Ada lagi. Jadi kebenaran tidak boleh disembunyikan Pak. Oh, tidak boleh disembunyikan. Apanya yang tidak boleh? Kebenaran Pak. Oh, kebenaran, betul sekali. Jadi surah Al-Baqarah ini yang memerintahkan ada dua macam perintah yang ditunjukkan kepada Bani Israel gitu ya. Yang pertama adalah tidak boleh mencampur adukan antara hak dan yang batil. Pemimpin Bani Israel suka memalsukan ya untuk pendapat pribadi mereka ke dalam kitab Taurat sehingga sukar untuk membedakan antara kebenaran dengan kesalahan, terutama dalam melaksanakan beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan kedua, jangan membunyikan kebenaran. Apa di situ bahwa Nabi Muhammad akan diutus sebagai penutup Rasul. Itu makna dari surah Al-Baqarah. Kita lanjut. Dah paham anak-anak? Paham Pak. Lanjutkan ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Kita lihat hadis tentang jujur. Ada yang mau baca? Silakan. Alam Syah, tolong dibaca. Alhamdulillah dapat pahala. Ya baik Pak, terima kasih. An Abdullah ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari. Artinya Dilanjut dengan artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih untuk Alam Syah, baik sekali. Nah, dalam hadis ini menerangkan yaitu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan termasuk ya akhlak terpuji yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Terus jujur termasuk sebaik-baik sebab yang mengantar seseorang hamba ke dalam surga. Kira-kira paham anak-anak dengan maksud hadis ini? Ya Pak, sudah Pak. Semangat Pak. Semangat ya. Ya, kita lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ada banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Dibaca Ismadi. Tolong dibacakan Ismadi. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. A. Meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Semua Kak Pak? Ya. Tiga. B. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. C. Menasihati teman yang melakukan keburukan. Nah, sampai C Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, yang selanjutnya 3 lagi. Siapa yang mau membacakan?
Saya Pak. Saya mau Pak. Heksa, Saya, Heksa, Pak. untuk yang perempuan, Heksa. Iya Pak, ya. Heksa Pak, Heksa yang cantik Pak. Ya, Nomor berapa itu Pak tadi ya? yang D, yang D. D. Mulai Ya. yang D. Bercerita sesuai kejadian yang dialami. E. Bersegera dalam melakukan kebaikan. F. Melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. G. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. H. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. I. Menepati janji yang telah disepakati. J. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. K. Mengakui kesalahan yang dilakukan, Pak. Ya, betul sekali. Kita lanjut ya. Ini udah paham anak-anak? Paham ya, kita lanjut saja. Ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang hikmah perilaku jujur. Yang pertama, apa? Coba Apandi dibaca. Hikmah perilaku jujur. 1. Kejujuran mengantarkan ke surga. 2. Hidup menjadi tenang dan tentram. 3. Mendapat kepercayaan dari orang lain. 4. Memiliki banyak teman. 5. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ya, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman kita semua. Masih semangat anak-anak? Semangat, sekali, bisa, Pak. bisa. Bisa. Mau pulang. Paham ini anak-anak? Kita lanjut lagi. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Ini contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bacakan? Saya, Terus, Pak, yang baca aktif, Pak. Siapa? Nur. Nah, Ahmad Nur. Tolong dibaca Ahmad Nur. Contoh Ada perilaku Ahmad Nur? jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. 2. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 3. Berkata jujur kepada semua orang termasuk orang tua, guru, teman, dan masyarakat pada umumnya. 4. Tidak mencontek saat ujian sedang berlangsung. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Ahmad Nur ya. Kira-kira ini paham anak-anak? Paham ya contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Paham Pak. Paham Pak. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, amati dan cermati gambar di bawah ini sesuai pengamatanmu. Silakan diamati anak-anak. Dengan materi kejujuran. Ya, ada yang bisa jawab? Abdurrahman? Siapa? Nah, kita lihat gambar 1, apa itu Abdurrahman? Ini saya lihat Pak, gambar 1 ada sekelompok anak laki-laki yang bermain dengan perempuan Pak. Ini saya lihat yang perempuan ini membelakangi, sedangkan yang laki-laki main karetnya curang kayaknya nih Pak, memegang tali sambil lompat. Berarti gambarnya di sini dia curang dalam permainan Pak, tidak jujur, mungkin seperti itu Pak. Itu ya. Yang kedua, gambar 2. Ada? Itu Pak, Hamimah Pak. Hamimah, mana Hamimah? Gambar kedua menemukan uang, Pak. Menemukan uang, terus? Iya, di lapangan. Di lapangan. Nah. Terus yang ketiga? Rizal, bisa? Menyampaikan Rizal? Ada? Muhammad Rizal? Tidak ada. Ya. Ada ibu dan kurang kartu Pak. Rizal Yang keberapa Pak? Yang ketiga? Saya aja Pak. Ya, Halo Pak. Halo? Oh, Junaidi. Ya, gambar ketiga itu guru sedang menanyakan kepada anak-anak siapa yang merasa kehilangan uang di lapangan. Gitu. Oke, terima kasih. Yang keempat? Yang keempat, saya Pak. Ya.
uangnya dikembalikan kepada yang punya karena sudah diumumkan, makanya yang merasa kehilangan sudah mengambil uangnya, Pak. Oh, begitu tuh. Ya, kita Saya nambah, semuanya Pak. dulu. Saya mau menambahkan, Pak. Saya mau menambahkan, Pak. Ya. Kalau setelah saya amati, Pak, gambar 1, 2, gambar 3 dan gambar 4 itu tidak terpisahkan, Pak. Satu kesatuan cerita. Lagi asik main, dapat uang, dikasihkan bu guru, lalu dikasihkan kepada yang punya, Pak, ternyata. Oh, pintar apa nih? Belum tahu Pandi, pintar. Oke. Luar biasa, Luar Kakak biasa. Pandi. Iya. Bisa jadi guru agama sudah Pak Andi ini, Pak. Iya. Kita Bisa jadi guru ya. agama. Iya. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, ini penugasan nanti Bapak share di Google Classroom ya, atau di WA kelas ya. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pulangan. Tetap semangat ya. Waspada, COVID ini belum berakhir ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Pulangan. Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak. Sampai. Lanjut Bu Narmi.